wa hiya sunnatun muakkadah. Bahwa qiyamu Ramadan, qiyamu syahri Ramadan, salat tarawih di bulan Ramadan, dan dia sunnah muakkadah, dan dia salatu tarawih. Maka Ibnu Qudamah menyebut qiyamu syahri Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, dinamakan dengan salat tarawih. Dan itulah hakikatnya. Sehingga tidak ada yang melaksanakan salat tarawih dan salat malam. Dipikirnya berbeda. Dan begitu pun qala Nawawi di syarah Muslim, dia membuat bab targhib fi qiyami Ramadan wa huwa tarawih. Bab tentang keutamaan melaksanakan qiyami Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan, wa huwa tarawih, dan dia adalah salat tarawih. Maka berkata An-Nawawi, wal murad bi qiyami Ramadan salatu tarawih. Maka yang diinginkan dengan qiyamu Ramadan adalah salat tarawih itu sendiri. Sehingga tidak ada bedanya antara salat tarawih dengan qiyamu Ramadan dan qiyamul lail. Adapun ucapan penulis salatu tarawih, maka didefinisikan salat tarawih dari segi lughah dan dari segi istilah. Adapun tarawih dari segi lughah, dia jamak dari tarwiyah. Maka tarwiyah mufrad. Dan makna dari tarwiyah mustaq atau mustaqah min murawahah ala wazn mufa'alah, dari fi'il ar-rubai rawaha, dari rawaha yurawihu, masdarnya tarwiyah, dan dia mufrad dan jamak menjadi tarawih. Maka makna rawaha inda lughah, rawaha fulan baina qawaimul firas, ay annahu rafa'a ahaduha. Maka makna dari rawaha adalah mengangkat, memberdirikan. Liyastariha al-faras minal qiyam, di mana dia membangunkan kuda-kuda dan menempatkan pada tempatnya agar mereka itu istirahat. Maka ini makna dari rawaha fulan baina qawaimil faras, bahwa orang ini mengistirahatkan kuda-kuda yang berdiri sehingga menjadi duduk. Ini makna rawaha. Wa yuradu at-tarwiyah, dan yang diinginkan dengan lughah ini, apa makna tarwiyah? Jamaknya tarawih, dia adalah al-jalsah allati yastarih an-nas biha. Maka maknanya adalah duduk istirahat. Dan ini telah dimutlakkan kepada salat tarawih dan salat malam, dan qiyamu Ramadan dijadikan at-tarawih karena tashtamilu ala jalsah istirahah baina raq'atain. Maka di saat kita duduk istirahat setelah selesai 2 rakaah, maka berpindah kepada 2 rakaah yang setelahnya istirahah. Inilah yang dinamakan dengan tarwihah, dan jamaknya menjadi tarawih. Maka istirahah antara 2 rakaah kepada 2 rakaah yang lainnya, maka di sini disebutkan tarawih. Maka ini dari segi lughah. Maka salat tarawih maknanya salat yang ada padanya duduk istirahat yang banyak. Setelah 2 rakaat istirahat. Maka yang sunnah melaksanakan salat tarawih 2 rakaah sesuai hadis Ibnu Umar, raq'atain. Salat malam itu 2 rakaah. Maka setelah 2 rakaah duduk seperti yang kita lakukan di salat tarawih. Maka itu definisi dari lughah. Tarawih jamak dari tarwihah, dan makna tarwihah masdar dari
Fi'il madhi ar-rubai rawaha yurawihu tarwihah. Yang mana maknanya indal Arab tarwihah adalah istirahat. Maka jika disebutkan fulan melaksanakan tarwihah kepada kuda-kudanya, maknanya fulan ini mengambil kudanya yang berdiri, capek, kemudian didudukkan. Maka makna tarwihah di dalam salat malam maknanya duduk antara dua salat. Maka dinamakanlah menjadi salat tarawih. Salat yang ada duduk sejenak sambil menunggu imam masuk kepada 2 rakaat yang berikutnya. Maka adapun salat tarawih istilahan tutlaqu kalimat tarawih fi syara' ala salatil qiyam allati yu'addihal muslimun fi layali syahri Ramadan wa tu'adda rak'atain. Maka dimutlakkan salat tarawih adalah salat di malam bulan-bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan. Maka di malam-malam bulan Ramadan sekitar 29 malam itu dibangun malam-malamnya salat tarawih berjamaah di masjid, yang mana dilaksanakan 2 rakaah dan dilaksanakan istirahah antara 2 rakaah dengan 2 rakaah yang lain. Maka ini yang diinginkan dengan salatut tarawih secara definisi lugatan dan istilahan. Dan ini seperti disebutkan oleh Imam An-Nawawi di Syarah Muslim dan Ibnu Qudamah di Al-Mughni. Kemudian penulis menyebutkan dalil di dalam matan, dicukupkan dengan 2 dalil untuk ikhtisar. Tidak usah banyak-banyak hadisnya agar difahami. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ismail haddatsana Malik. Maka Imam Al-Bukhari di sini masuk kepada hadis yang mana di dalam hadis ini disebutkan bagaimana dijadikan pendalilan tentang permasalahan qiyam Ramadan. Maka di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, haddatsana Ismailu qala haddatsani Malik an Ibnu Syihab an Humaid ibni Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Maka penulis beristidlal dengan hadis yang pertama, hadis ini yang muttafaqun alaih. Maka di hadis muttafaqun alaih disebutkan dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qama Ramadan." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan. Dengan apa? Salat. Awas lafadznya man qama Ramadan. Telah kita lewati di pelajaran berpuasa, lafadznya apa? Man soma. Maka di sini di kitab tarawih man qoma. Apa makna qoma? Membangun salat tarawih. Adapun man soma yang melaksanakan puasa itu di bab siam. Maka di sini man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka ini adalah hadis yang pertama di bab yang pertama, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim sehingga muttafaqun alaih. Yang mana wajah pendalilannya man qama ramadhana, yang mana dia itu membangunkan malam Ramadan imanan, dan imanan di sini i'rabnya mansub. Kenapa? Hal, dalam keadaan beriman kepada Allah. Wahtisaban, ihtisaban mansub dikarenakan ma'tuf kepada imanan. Maka barang siapa yang membangunkan puasa Ramadan
halnya dalam keadaan iman, wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Maka di hadis Al-Bukhari ini, mana wajah pendalilannya? Wajah pendalilannya jelas. Man qama Ramadan, hada syahiduna fil bab, yusamma salatu tarawih bi qiyami Ramadan. Di sini disebutkan salat tarawih itu apa? Qama Ramadan. Maka jadilah pendalilan bahwa salat tarawih dinamakan juga qama Ramadan, maka dia adalah satu. Tidak ada khilaf di antara keduanya. Adapun Imam Al-Bukhari ma'ruf, dia adalah Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah ibnu Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, yang mana dia hidup di tabaqah yang ke-11, dan dia adalah tabaqah Al-Wusta yang mengambil dari kelompok itba'ut tabi'in, dan jelas mereka tidak pernah mendengar dari para tabi'in. Maka hidup di zaman beliau para a'immah dunia seperti Ahmad ibnu Sa'id Ad-Darimi. Maka Imam Ad-Darimi dia hidup di zaman Imam Al-Bukhari. Dan Imam Ad-Darimi mempunyai kitab Sunan Ad-Darimi. Dan hidup di zamannya juga Ya'qub ibnu Sufyan, yang sering kita dengar Al-Faswi. Ya'qub ibnu Sufyan Al-Faswi. Di dalam ucapan jarh wa ta'dil. Dan hidup di zamannya juga Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hani Abu Bakar Al-Asram, imam di zamannya. Dan hidup di zamannya juga Yahya ibnu Muhammad ibnu Yahya Ad-Duhli An-Naisaburi, yang mana dia kisahnya telah terdahulu bagaimana antara dia dengan Imam Al-Bukhari dalam permasalahan fitnah yang didasarkan dari hasad di dalam berdakwah dan sebagainya. Maka Imam Al-Bukhari imamu dunya, di atas dari derajat sikoh, telah dipuji oleh para ulama, dan ini telah kita lewati di pelajaran yang lalu. Kemudian disebutkan haddatsana Ismail. Maka di sini siapa Ismail? Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ismail an Malik. Siapa Ismail? Telah kita lewati. Ismail ibni Abdullah ibni Abi Uwais. Maka Ismail ibnu Abi Uwais adalah ibnu ukhti Malik ibni Anas. Kerabatnya dengan Imam Malik, dia keponakan anak dari saudari Imam Malik. Maka Ismail hidup di tabaqah Al-Ashirah. Dan tabaqah Al-Ashirah di sini tabaqah yang paling banyak periwayatannya dari itba'ut tabi'in. Dan hidup di tabaqah yang ke-10 ini guru-gurunya Imam Al-Bukhari seperti Yahya ibnu Ma'in, Ahmad ibnu Hanbal, Musaddad ibnu Musarhad, dan Affan ibnu Muslim dan yang lainnya. Lalu bagaimana kedudukan Ismail di sini, atau kita sebutkan sanad setelahnya? Haddatsani Malik, maka Malik di sini Ibnu Anas, Imam Darul Hijrah, dan dia imam, telah kita lewati. An Ibnu Syihab, yakni Imam Az-Zuhri, dan dia adalah Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri Al-Madani, yang hidup di tabaqah yang keempat. Maka dari kali ke-7 meriwayatkan dari tabaqah Imam Az-Zuhri yang keempat. An Humaid ibni Abdurrahman, dan dia adalah Al-Himyari Al-Basri, hidup di tabaqah yang ketiga. Maka Az-Zuhri meriwayatkan dari Humaid, hanya satu tabaqah perbedaannya. Dan tabaqah yang ketiga, tabaqah yang hidup di zamannya adalah Ikrimah, di antaranya, dan Zaid ibnu Aslam ahlu tafsir, dan juga Atha ibnu Yazid, dan Abdullah ibnu Buraidah, dan
Abu Burdah anaknya Abu Musa al-Asy'ari, dan Humaid di sini Ibni Abdurrahman seperti di dalam sanad adalah rawi yang thiqah, dithiqahkan oleh Ibnu Sa'ad dan juga Ibnu Sirin dan yang lainnya dari Abi Hurairah. Dan Abu Hurairah ma'ruf, dia sahabi yang agung yang menghafal hadis-hadis Nabi dan telah terdahulu dari keutamaannya. Maka di sini kita tutup pelajaran kita dengan faidah dari ilmu rawi. Jika dikatakan kepada kita bagaimana Imam Al-Bukhari di dalam hadis ini yang dinukilkan oleh penulis meriwayatkan dari Ismail. Dan Ismail dari segi periwayatan telah didhaifkan oleh para ulama